Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham dari sektor batu bara. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,78% ke harga 6.418 dan transaksi sampai saya buat video ini di 13,1 triliun. Tutupannya di 6.441, ditarik naik 23 poin. Langsung saja ke teknikanya. IHSG bagus, walaupun memang kempes ya hampir kena resisten 6.500, wajar kalau ada koreksi. Jadi gimana untuk besok? Karena sudah 4 hari naik, besok bisa ada potensi candle merah. Tapi kalau secara teknikal MACD-nya bagus, mendukung untuk IHSG itu naik. Cuman ya mungkin ada koreksi dulu sedikit baru gas lagi hari Kamis atau Jumat. Ya pokoknya gambaran saya untuk IHSG masih sama, cenderung condong ke atas. Target berapa di April? Bisa 6.800. Ya, berarti bisa naik sekitar 360 poin. Berarti bisa naik 5%. Apa yang menjadi pendorongnya kira-kira ya? Ya kalau nggak sama Pak Prayogo kayaknya berat. Big Bang kayaknya sulit ya untuk menjaga, untuk menutup gap dividennya. Kalau menurut saya loh ya, untuk ini BMRI kayaknya sulit. BBNI sulit. Kalau BBRI sudah kayaknya ditutup ya tadi. Kita lihatlah nanti siapa yang menarik pendorongnya. Mungkin saham-saham big cap lainnya ya, hari ini naik seperti SMGR, NTP ya. Kalau nggak saham-saham consumer good. Jadi itu aja dulu. Kalau menurut saya kayaknya berat deh kalau nggak ditopang IEL, kalau nggak di Big Bang untuk dia naik. Ya siapa tahu Big Bang nutup gap kan ya, kita lihat aja nanti. Ya. Kalau Big Bang nutup gap ya bisa. Kalau nggak ya berat kalau cuma saham Pak Prayogo untuk ngerek naik. Jadi kemungkinan besar ya. Itu kan skenario terjauhnya 6.800, 6.900. Tapi mungkin bisa 6.650 aja. Ini aja yang diujinya nanti. 6.670. Itu aja untuk IHSG. Saham pertama, Indi yang ditutup dengan 1.120 menguat 1,35%. Indi, waduh, agak rawan. Menurut saya bisa koreksi dulu. Ya memang bisa dibilang ini ada buying power. Kenapa? Volume besar dan ekor panjang dari bawah. Ya indikasinya tuh buying power. Tapi kalau besok jebol lagi 1.100 swing bawah, mungkin nggak ke 1.000. Kayaknya berat kalau ke 1.000, terlalu dalam. Kemungkinan besar 1.050. 1.050 palingan maksimal koreksi dan berpotensi sideways. India ada peluang nggak ke 1.180? Ada peluang masih. Itu aja dulu untuk India saat ini. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, wait and see. Nanggung kalau beli sekarang. Kenapa? Dilema. Ya semua pasti pengen naik. Turunnya gimana? Mau cut loss nggak di bawah 1.100 atau 1.090? Kalau mau ya cut loss dulu. Nanti buyback mungkin di 1.000 atau 1.050. Tanggung kan dari 1.090 ke 1.050 itu ada potensi 4%. Tiba-tiba mantul dari situ, mau buyback nggak? Atau menyesal nggak? Ya itu aja dulu untuk Indi. Kalau menurut saya lebih wait and see. Lanjut, Adro yang ditutup dengan 1.800 menguat 1,98%. Adro bagus ya. Nah ini kita gambar ulang aja nih. Kayak berapa supportnya? Kalau saat ini ya sama 1750 masih. Jangan pakai angka genap 1800. Kondisi IHSG, kondisi Adro saat ini ya pakai 1750. Kenapa? Bisa kegocek kalau Bapak Ibu cut loss. Atau ya kalau mau beli di 1800 cut loss di bawah 1750 juga silahkan. Itu ya. Itu aja dulu untuk Adro. Target Adro nutup gap dividen sedikit lagi. Minggu ini ditutup. Kemungkinan besar minggu ini ditutup. Minggu ini masih bisa peluang upside 1.850. Kalau menurut saya bisa minggu ini, disclaimer ya. Tapi kalau kondisi seperti ini candle 3 watt soldier bisa koreksi. Nah, kita lihat besok koreksinya. Kalau sampai dekat-dekat 1750 mungkin saya spek buy juga. 1750, 1780 saya spek buy. Cut loss 1730. Target kemana? Tadi target saya mudah-mudahan minggu ini 1850. Itu ya. Jadi kalau koreksi besok dekat 1750 tuh menarik spek buy Adro. Itu aja dulu untuk Adro. Lanjut. AADI yang ditutup dengan 6.475 menguat 1,96%. Asing belum dibuka. AADI bagus, cuman sudah cukup tinggi. Dia tembus 6.000 waktu itu, kemarin tembus 6.000 dan sampai hari ini 6.710% naik. Kalau Bapak Ibu ada yang beli, selamat profit. Sekarang masih hot, silahkan di hot. Tapi kalau besok jebol 6.400, TP aja menurut saya nanti buyback di 6.000. Seperti itu juga yang belum punya saham AADI, besok jebol 6.400, wait and see, tunggu di deket-deket 6.200, 6.000. Area itu menarik ya.
Jadi seperti ini pergerakannya. Kalau mau bagus ya koreksi dulu aja lah, nawar ya. Siapa tahu dikasih. Jadi turun dikit baru dia rebound. Target reboundnya berapa? Kalau menurut saya masih masuk akal 6.800 sampai 7.000. Masih masuk akal 2 minggu ke depan untuk AAD ya. Karena ya itu tadi kemarin ya, karena memang ISG potensi lebih cenderung ke atas. Itu aja dulu untuk AAD. Lanjut. ADMR yang ditutup di 885 menguat 0,56%. ADMR condong ke atas ya. Gap sudah ditutup kemarin. Target masih sama 950. Masih bisa. Mudah-mudahan minggu ini. Boleh beli nggak sekarang? Nanggung lagi. Kalau Bapak Ibu beli ya. Support kuatnya tuh 800. Tapi kalau mau cicil 850 tuh bisa. Coba 850 untuk ADMR. Sekarang harganya tanggung lebih ke wait and see. MACD-nya memang golden cross arah atas. Cenderung kemana arahnya? Ke atas. Mungkin besok koreksi terakhirnya. Kalaupun ada koreksi, besok koreksi terakhir. Yaitu kalau menurut saya 850 itu menarik spec buy. Disclaimer ya. Target masih sama 930, 950 minimal. Mudah-mudahan bisa ADMR. Lanjut. PTBA yang ditutup di harga. Lanjut PTBA yang ditutup di 2.760 menguat 0,72%. PTBA waduh sudah di atas ya, wait and see lah. Kenapa? Dekat resisten. Terlalu beresiko kalau Bapak Ibu beli. Memang MACD-nya bagus, tapi Bapak Ibu juga lihat dia itu udah naik beruntun hijau dari 2.300 sekarang di 2.760. Berarti sudah naik berapa tuh? 16%. Gak ideal lah kalau Bapak Ibu mau beli. 17% bahkan naik. Nah kalau misalnya ada koreksi 2.600 itu entry. Ini tutup aja ya, hemat 200 mengganggu psikologis Bapak Ibu nanti. Mendingan saya entry-nya di 2.700 silahkan kalau mau. Tapi support kuat yang harus dijaga 2.600. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya ya. Kalau saya sih nunggu di bawah aja. Tapi kan kalau jebol EMA 200 ya bisa jadi konfirmasi downtrend. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena masih ada support konfirmasinya 2.600. Menurut saya support konfirmasi itu yang ditarik garis menyamping itu lebih kelihatan lah. Maksudnya lebih konfirmasi lah. Ya, tapi tergantung masing-masing lah. Karena setiap penglihatan, setiap analisa tuh pasti berbeda-beda. Ada yang konfirmasinya pakai EMA 200 juga sebenarnya nggak masalah. Dia beli di atas 2.700 dan cut loss di bawah 2.700 juga boleh. Jadi itu aja dulu untuk PTBA saat ini, lebih wait and see. Lanjut, ITMG yang ditutup dengan 24.700 terkoreksi 0,4%. ITMG wajar kepentok resisten. Dan koreksi itu biasa kalau dia koreksi ke 24.000, 23.750 spec buy. Nggak usah panjang lebar, koreksi ambil 24.000 sampai 23.750. Sebelum bagi dividen masih potensi akan uji 25.000. Jadi kalau ada koreksi spec buy di 24.000. ITMG. Lanjut, UNTR yang ditutup dengan 22.825 menguat 0,7%. UNTR sama udah ketinggalan ya Bapak Ibu. Udah naik nih dari 22.000 ke 28.000 sampai ke 23.000. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR wait and see. Kenapa? Karena sudah ketinggalan. Dia sudah naik dari 22.000 kemarin sampai 23.000. Ya, berarti naiknya hampir 5% dia naik. Dan ada koreksi wajar. Jadi kalau ada koreksi besok deket berapa ya? 22.500, 22.000 spec buy. Kenapa? Potensi UNTR masih bisa nutup gap sampai dia sebelum bagi dividen. Kapan dia bagi dividen? Mei ya. Cek aja tuh kapan. Masih peluang naik, masih. Menurut saya April peluang besar nutup gap. Kalau nggak minggu ini, minggu depan nutup gap UNTR ya. 23.000 berapa? 23.500 sampai 24.000 itu sangat mungkin disentuh di April UNTR. Lanjut, DOIT yang ditutup di 410 menguat 1,48%. DOIT kepentok resisten juga ya, 420 wajar. Jadi wait and see ya. Kemarin kalau Bapak Ibu udah beli kan, waktu itu saya ada analisa potensi 420, 430, 440 sampai tunggu koreksi. Tunggu koreksi. Spec buy di 400 ya, kalau bisa 400, 380. Gak usah sampai 380, 390. Keterlaluan kalau sampai dia mengarah ke supportnya lagi 380. Menurut saya loh ya, kecil kemungkinan. Paling maksimal koreksinya tuh 390. Jadi tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Target ada potensi masih 440. Kalau nggak minggu ini, minggu depan ya, uji resisten 440. Lanjut, Harum yang ditutup di 695 menguat 1,45%.
Harum, aduh jangan dulu deh, dekat resisten nih 700, jadi wait and see. Kalau ada koreksi ya tunggu koreksi lagi. Gimana? Paksa beli atas ya boleh sebenarnya beli, asal siap nggak Bapak Ibu cut loss di bawah 650. Kalau siap boleh. Nah kalau besok dia ada koreksi di 3-5% tuh menarik spek buy. Ya kita lihat besok aja dulu. Koreksi, ambil dari mulai berapa kalau mau nyicil? 670 bisa nyicil. 670, 675 cicil sampai ya 650. 645, 640 buang dulu daripada dibawa ke bawah itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau disimpan jangka menengah, Harum juga bagus. Setahun ke depan Bapak Ibu simpan. Tinggal bagaimana strategi nyicil. Kalau bingung cara nyicil saham-saham fundamental bagus, itu bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Pilih di sebelah tanda lonceng tuh ada tulisan notifikasi kan, ada tulisan gabung. Nah, itu di tab dan pilih yang Pro Trader, jangan yang trader semi pro, karena trader semi pro itu hanya video-video analisa saham-saham pilihan Borneo Trader setiap per 2 minggu, tanggal 1 awal bulan dan pertengahan 15 bulan yang berjalan. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa itu tonton dulu sebelum bergabung di eksternal community Stockbit yang live trade setiap hari. Bapak Ibu bisa coba dulu saham-saham pilihan saya minggu kemarin. Hari Minggu kemarin tuh sahamnya profit semua tuh. Hari ini, hari Senin juga kemarin. Nah itu buktinya, tonton video itu kalau nggak percaya. Saham-saham pilihan ya naik semua tuh rata-rata. Nah kalau Bapak Ibu mau yang ada video rekaman untuk cara average down saham-saham fundamental bagus, pilih yang Pro Trader. Nah kelebihan Pro Trader tadi ada saham-saham pilihan, juga teknik-teknik saham, dan juga setiap hari Minggu ada pilihan-pilihan saham yang Bapak Ibu bisa jadi perhatian untuk seminggu. Kalau tertarik silahkan join di sana ya. Itu aja untuk Harum, wait and see, tunggu di bawah dekat-dekat tadi 670 ke bawah lah kalau bisa antri. Lanjut BSSR yang ditutup di harga 4090 menguat 1,74%. BSSR mantul juga, wait and see lah. Karena ke 4200 tuh juga naiknya 2%, 3% kan. Turunannya sampai 3900 terlalu dalam. Wait and see. Siapa tahu dikasih koreksi besok atau lusa deket-deket di bawah 4000 boleh cicil sampai 3900. Ya, itu aja untuk BSSR. Target BSSR kalau mampu jalan di April ini ya maksimal 4300. Menurut saya EMA 200-nya nih aja paling diuji. Paling kuat. Ya, di situ kemungkinan besar setlist, dan kalau ada sell in Mei ya jebol 3900. Kunci BSSR ingat Bapak Ibu, harga berapapun Bapak Ibu beli di area ini, di area semenjak 10 Maret di area 3900 sampai 4200, pertimbangkan kalau nggak mau nunggu lama, pertimbangkan stop loss kalau jebol 3900 BSSR. Lanjut ABMM yang ditutup di harga 3140 menguat 1,29%. ABMM bagus, cuman sekarang di dekat resisten. Jadi gimana? Wait and see ya. Kalau mau nunggu di bawah, cuman nggak usah sampai 2800. Bapak Ibu cicil aja dari 3100 sampai 3000 cicil. Targetnya tembus 3200 di April. Selanjutnya berapa resisten yang kira-kira akan diuji? 3400. ABMM di April. Jadi kalau ada koreksi deket-deket 3000, 3100 tuh bisa cicil. ABMM tinggal tunggu tembus dia 3200, gas 3400. Kalau minggu ini bisa tembus 3200, minggu depan sampai tutupan bulan April 3400 peluang besar ABMM. Lanjut Bian. Wah, luar biasa Bian, 17% naik, harga 20.000, asing belum dibuka. Langsung saja katanya Bian nggak tahu nih ada cerita apa kemarin. Bapak Ibu yang tahu tulis di kolom komentar. Tiba-tiba kemarin di ARB ya. Coba lihat time frame 1 jam. Gap down langsung kemarin. Wah selamat tuh hoki Bapak Ibu ya. Berapa transaksi hari ini? Wah 1,5 miliar aja ya. Jadi kemana arahnya? Sepertinya bisa naik. Cuman janganlah Bapak Ibu lihat nih. Tiba-tiba dibantai ARB kan. Daripada beresiko seperti ini. Untung aja kemarin kalau Bapak Ibu jualan mungkin gak bisa jualan karena dikunci. Terus hari ini ditarik naik. Selamat lah kalau Bapak Ibu ada. Ya, saya nggak lihat kemarin Bian. Nah, saat ini kalau menurut saya yang punya harga bawah, bungkus saja besok. Atau pasang trailing stop. Tapi hati-hati ya.
tiba-tiba langsung gap down ARB lagi, ya itu resikonya udah. Jadi menurut saya Bian saat ini nggak menarik kalau nggak tahu fundamental, nggak tahu story-nya, kita nggak tahu kan apa-apa di Bian. Kalau secara teknikal saat ini belum menarik, terlalu beresiko kalau seperti ini ya Bian. Lanjut Toba yang ditutup di harga 334. Lanjut Toba yang ditutup di harga 334, terkoreksi 1,76%. Toba, nah Toba bagus kalau ada koreksi besok ya. 320 incar, 320 harus dijaga. Kalau sampai jebol minggu ini 320 gagal. Kalau mau ngangkat minggu depan, minggu ini nggak boleh jebol 320. Jadi nawar Toba dekat-dekat 320. Itu aja dulu untuk Toba. Saham terakhir KKGI yang ditutup di harga 404, terkoreksi 0,49%. KKGI kalau ada koreksi 390, 380 boleh spek buy. Kalau Bapak Ibu minat, kenapa? Kalau pandangan saya KKGI ini jelek-jeleknya sideways. Kalau jebol sih enggak, 380 harus dijaga. Jadi kalau ada koreksi spek buy 390, 380, kemungkinan besar sideways atau nanti pola inverted and shoulder. Lebih cenderung kemana? Ya jelas lebih cenderung ke atas. Kalau pandangan saya ini bisa lewat 3420, bisa lewat. Targetnya 480 ya untuk KKGI. Kita lihat minggu ini apakah langsung naik. Kalau langsung naik bagus, sangat mungkin 4 berapa? 470 minggu depan. Tapi kalau koreksi dulu kayaknya berat ke 40, tapi ada peluang ke 440 aja. Ya jadi spek buy di bawah di 380. Nanti ya bisa jualan di 420 silakan. Kalau mau jualan di 440 juga boleh. Itu dua strategi untuk beli KKGI. Ya, beli buy on breakout kalau dia tutup di atas 420, atau beli buy on support 320. Itu KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.